kita ini mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Pak Doktor, lengkapnya Pak Doktor Dian Patria. Ya, jadi kita ketemu di mata kuliah pengembangan diri di semester 3 sebenarnya ya. Jadi saudara mengambil semester ini. Jadi kita akan banyak diskusi soal pengembangan diri ya. Jadi begini, umumnya skill saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Dian Patria. Tadi pendidikan saya SD saya di Sintang. SMP saya SMP Negeri 1 Pontianak, kemudian SMA saya SMA Negeri 1 Pontianak. S1 saya di Fakultas Ekonomi Tanjung dan S2 saya di Master of Arts dari di American University, Washington DC, Amerika Serikat. S3 saya, doktor saya sudah dipanggil di University of Flinders di Australia di kota Adelaide, tapi karena sesuatu lain hal, jadi saya menyelesaikan doktor saya di Universitas Airlangga saat itu ya. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian pekerjaan saya mengajar di beberapa perguruan tinggi, masuk di UMP juga. Kemudian saya dulu ketua penelitian dan saya konsultan di bidang pemerintahan, sosial, bisnis dan pendidikan. Saya juga memegang supervisor TOEFL, ya lisensi TOEFL di Kota Kalbar, dan saya juga ada perusahaan usaha. Saya narasumber juga dulu ke media cetak dan elektronik, ya. Training pernah saya ikuti adalah American Healthcare Process AHP di Pittsburgh University, kemudian Research and Work Service di Oklahoma State University, dan Research and Work Service juga di University of Kentucky. Semuanya di Amerika Serikat ya, ini sebagian di antaranya. Baik saudara sekalian, ini minta maaf karena keterlambatan, tapi saya yakin saudara diberi waktu untuk mempelajari video-video yang sudah saya kirim itu. Baik, lanjut Pak Iman, dan saya di sini dibantu oleh Pak Iman, Muhammad Iman Taufik SEMSI, ya, beliau juga seorang ahli dalam bidang pengembangan diri. Jadi saya memohon bantuan beliau untuk bisa membantu di mata kuliah ini, ya. Oke. Jadi saudara sekalian, mengapa prestasi berbeda ya? Padahal kita punya waktu yang sama, punya dalam satu hari waktunya kita sama, satu hari, seminggu, sebulan, setahun sama semuanya, ya. Nah, tapi kenapa kalau ada orang yang bisa sukses, kenapa ada yang mungkin kurang sukses atau biasa-biasa saja? Nah, itu yang harus saudara pertimbangkan ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, saudara harus evaluasi juga. Jadi pengembangan diri ini bagian dari soft skill ya. Soft skill itu ada 3 ya. Nah, pertama adalah hard skill. Hard skill itu sesuatu yang saudara pelajari di kampus ya, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, bahasa Inggris, itu hard skill. Yang kedua adalah soft skill. Soft skill itu bicara soal semangat, kreativitas, ya, daya juang, ya. Nah, ini kita bicara dengan soft skill, dan di sinilah pengembangan diri berada di soft skill. Ya, mungkin tidak secara keilmuan tidak seperti mata kuliah lain, tapi di sini kita justru akan banyak sekali mendukung bukan hanya mata kuliah, tapi kehidupan kita nanti. Insya Allah saudara kalau lulus kan masuk ke sekolah berikutnya, yaitu universitas kehidupan. Dan yang terakhir adalah life skill. Life skill adalah sebuah keterampilan atau beberapa keterampilan yang akan saudara gunakan untuk menjalani kehidupan, ya, mencari rezeki dan segala macam. Nah, ini apakah saudara akan menjadi pegawai atau pengusaha atau dua-duanya sekaligus, nanti saudara akan memiliki namanya life skill ya. Jadi hard skill, soft skill, dan life skill. Tolong catat ini ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke.
Saudara sekalian, saudara sudah semester 7 ya, tentu sudah bisa menjawab kuliah untuk apa ya. Yang jelas jawaban yang umum adalah untuk dapat ilmu, benar. Tapi apakah kalian sudah serius dalam mencari ilmu di masa kuliah ini? Ini pertanyaan terbesar ya. Nah, atau hanya alasan saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cari pengalaman ya, pengalaman menjadi seorang aktivis, pengalaman menjadi koordinator atau acara atau apapun lah di sini ya di kampus. Yang ketiga bisa juga untuk cari jodoh. Salah enggak salah ya. Saya dapat jodoh di kampus, Pak Iman dapat jodoh di kampus ya. Nah, ya namanya jodoh ya. Dari kampus pun ya jodoh juga gitu loh ya. Ya, jadi mau ngapa ya? Tiga-tiganya boleh gitu loh. Tapi ya jelas cari ilmu dulu, baru pengalaman, baru kemudian yang lain-lain. Ya, jangan hanya ikut-ikutan. Kenapa kuliah di FEB misalnya? Karena pacar saya di sana, Pak. Nah, sekarang masih enggak, udah putus, Pak. Nah, kan jawaban bodoh itu ya. Oke, lanjut Pak Iman. Baik, saudara sekalian, ini ada orang berpendapatan 2 juta. Dan ada juga orang yang berpendapatan 2 miliar. Ya, 2 miliar. Nah, sekarang saudara mau berpendapatan berapa? Ya. Mau 2 juta atau 2 miliar? Ya. Itu dia. Nah, sekarang kalian maunya yang kayak gimana gitu? Ya. Mau yang berapa juta atau berapa miliar? Ya. Mau 2 juta bisa, mau berapa miliar juga bisa, ya. Oke. Bentar, ini ada gangguan tempat saya kayaknya nih Pak Iman. Ya. Ya, Pak. Ada gangguan di tampilan saya, hilang ininya nih, slide-nya. Oh, sebentar. Coba saya ulangi, Pak ya. Ya. Aha. Slide. Oh, deh, oke. Coba diulangi lagi slide-nya Pak Iman, hilang slide-nya. Sudah bisa, Pak? Oh, baik. Oke, terima kasih Pak Iman ya. Terima kasih Pak Iman. Oke. Ada punya pendapatan 2 miliar ya. Ini tapi mahasiswanya enggak nampak pula nih gimana nih caranya nih. Saya mau tanya mereka nih enggak nampak pula nih, enggak paham saya gimana caranya. Ya. Ya. Oke, kita lanjut saja. Tentu kalau ditanya, masing-masing saudara tentu ingin punya pendapatan 2 miliar, ya. Boleh Gina, kamu ingin aja, pendapatan Pak, ya. berapa? Nah, boleh, silakan. Sudah nampak, Pak, mahasiswanya? Udah nampak. Oh, ya, Oke. langsung aja, Bapak aja. Nah, nah, Gina mau pendapatan 2 juta atau 2 miliar? 2 juta dulu, Pak. Oh, jadi nggak mau 2 miliar? Belum, Pak. Soalnya dari yang kecil dulu sampai ke besar penghasilannya. Iya. Yenti, gimana Yenti? Mau 2 juta atau 2 miliar? 2 juta dulu, Pak. Waduh, nggak langsung 2 miliar. Enggak. Ya, ini jawaban agak aneh nih kelas yang ini nih ya. Oke. Nah, kemudian kalau saya tanya saudara, mana yang cowok nih? Rizky. Waalaikumsalam Rizky. Halo Rizky. Ya Pak, Waalaikumsalam. Rizky, kamu mau punya pendapatan 2 juta atau 2 miliar? 2 juta dulu, Pak. Waduh, ya kurang semangat saya nih. Rahman. Ya Pak. Kamu ingin punya pendapatan 2 miliar atau 2 juta? Kamu inginnya, bukan mulai dari mana? Kamu inginnya? 2 miliar, Pak. 2 miliar. Nah, alhamdulillah. Ya, Rahman, kalau kamu punya pendapatan 2 miliar, mau punya istri berapa, Rahman? 1 cukup, Pak. Asal setia. 1 cukup. Iyalah. Oke, guru ya, Rahman ya. Baik. Mana? Ya, oke. Nah, terus kita akan sekarang analogi yang lain ya. Analogi yang lain. Lanjut Pak Iman. Nah,
Hah? Udah. Oke, kalau kita analogikan, ada mobil namanya R3 ya. R3 itu 250 juta kira-kira harganya. Ada mobil McLaren ya. McLaren ini harganya kira-kira 2,5 miliar ya, 2,5 miliar. Nah, tentu ada bedanya ya, tentu ada bedanya. Kenapa McLaren harganya 2 miliar sedangkan R3 harganya 2 juta ya. Oke, tentu ada bedanya. Nah, apa bedanya? Yang jelas kalau mobil kualitas tinggi kayak McLaren, seperti manusia kita juga, tentu ini fiturnya beda, teknologinya beda, bahannya beda, kemudian keamanannya beda, kenyamanannya beda, desainnya ya itu beda dengan R3. Tentu akan ada bedanya. Walaupun mungkin R3 dengan McLaren kita timbang itu beratnya sama ya. Nah, itulah bedanya. Begitu juga dengan manusia. Lanjut Pak Iman, kenapa ada orang berpendapatan 2 juta, kenapa ada orang berpendapatan 2 miliar? Ya, mungkin saudara ingat fotonya tadi adalah foto Bapak Hairul Tanjung ya, si anak singkong. Ya, beliau pemilik Transmart, Transmedia, kemudian Trans TV ya, Bank Mega, itu beliau pemilik itu, seorang konglomerat ya. Oke. Dia mulai dari nol beliau ya. Oke, sekarang apa bedanya orang yang pendapatan 2 juta dengan 2 miliar ya? Oke, knowledge-nya beda ya, knowledge itu pengetahuan. Untuk itu, kalau misalnya tadi Dorahman ingin punya pendapatan 2 miliar misalnya Dorahman ya, yang lainnya 2 juta saya tidak bisa ngomong ya, saya tidak bisa ngomong. Kayak Rizky pengen 2 juta tadi ya, ya sudahlah gitu ya. Nah, saudara harus mengejar knowledge senilai 2 miliar. Misalnya, bagaimana caranya? Kalau kuliah itu ya serius. Kalian nanti akan duduk di kelas yang sama, jam yang sama, dosen sama, segala macam. Tapi begitu keluar kelas, pengetahuan yang kalian serap akan berbeda. Kenapa? Lain. Beda orang yang perhatikan dengan orang yang main sibuk dengan HP-nya, atau malah tidur di kelas, atau malah dia badannya di situ, entah pikiran entah kemana. Ya, nah itu akan beda kualitasnya. Ya, itu knowledge, ya, knowledge-nya. Yang kedua adalah experience, pengalaman. Ya, pengalaman ini untuk saudara sekalian, makanya kalau ingin punya pendapatan 2 miliar, Sri Rahman tadi, ya harus mengejar pengalaman 2 miliar, bukan 2 juta. Nah, sekarang Pak, kami masih muda. Bagaimana cara untuk mempunyai pengalaman sampai 2 miliar? Belajar dari pengalaman orang lain. Sekarang sangat mudah. Tidak kami dulu kuliah harus beli buku mahal ya untuk belajar biografi orang-orang sukses, belajar tentang pengembangan diri harus beli buku. Sekarang kalian tinggal googling saja ya, mudah ya, mudah untuk itu ya. Oke. Memang ada Leonardo da Vinci pernah bilang begini ya, begitu banyak harus dipelajari sedangkan usia kita begitu pendek. Nah, caranya gimana? Ya belajar dari pengalaman orang lain ya, yang senilai 2 miliar ya, dari Pak Hairul Tanjung, dari orang-orang sukses itulah ya. Nah, kita sendiri punya panutannya luar biasa, orang sukses ya, sukses dunia akhirat. Seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf misalnya. Ya, begitu kayanya, dengan kaya begitu dia bisa bangun masjid, bisa bantu pesantren, bisa bantu sesama gitu ya. Nah, itu dia, itu experience. Yang ketiga adalah network. Itu jaringan, jaringan, ya, kawan-kawan. Kawan-kawan orang berpendapatan 2 juta akan beda dengan kawan-kawan berpendapatan 2 miliar. Walaupun mungkin sekarang dia belum berpendapatan 2 miliar. Tapi dari cara berpikirnya, dari cara bicaranya, ya,
dari cara berpakaiannya yang rapi, mungkin tidak mahal ya, biasa saja, tapi dia rapi, tertib, orangnya tenang, ya, orangnya tenang dan seperti itulah dia kira-kira ya. Nah itu, nah ini carilah kawan-kawan yang seperti itu, yang bernilai 2 miliar ya, nah, sopan ya, seperti itulah kira-kira. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah attitude. Attitude ini adalah perilaku. Perilaku orang-orang berpendapatan 2 miliar berbeda dengan perilaku orang-orang yang berpendapatan 2 juta. Jelas itu bedanya. Ya. Nah, untuk itu milikilah perilaku orang-orang yang berpendapatan 2 miliar. Tadi seperti saya bilang, dia ramah, sopan, rendah hati, ya, selalu ingin tahu, selalu ingin lebih baik, selalu ingin berkembang, selalu ingin maju, selalu ingin meningkat. Nah, itu kita bicara soal attitude. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kreativitas. Saudara sekalian, nanti orang-orang yang super sukses itu sebenarnya bukan orang yang kaya, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat, bukan orang yang cerdas, pintar, bukan, tapi orang yang kreatif. Saudara sekalian, kalian lihat apa yang kalian pakai dan barang-barang sekitar kalian. Semua itu adalah hasil kreativitas. Pakaian, pen, handphone, laptop, meja, kursi, rumah, lampu, TV, kulkas, itu semuanya adalah hasil dari kreativitas. Ya, dengan kreativitaslah dunia ini akan berkembang menjadi lebih baik, insya Allah, lebih mudah, ya, seperti itu dia kira-kira, lebih maju. Dan yang terakhir adalah perilaku, behavior itu kebiasaan. Nah, bangunlah kebiasaan yang senilai 2 miliar, jangan yang 2 juta, ya. Nah, maksudnya gimana? Ya, mungkin bisa bangun pagi, mulai jam 3, tahajud, mohon kepada Allah gitu ya. Nah, usaha aja itu sebenarnya tidak cukup. Ya, usaha itu harus ditambah dengan doa. Ya, nah itu dia. Nah, kemudian setelah tahajud bisa ngaji dulu 1 juz, sholat subuh, ya, terus olahraga, ya, dan begitu dan seterusnya ya. Nah, makanannya pun tidak sembarangan, ya. Diet minumnya pun tidak sembarangan gitu, cari yang halal ya, seperti itu dia kira-kira. Nah, carilah perilaku. Bayangkan kalau misalnya orang tuh bangunnya siang, jarang mandi, ya, pakaiannya sembarangan, kayak celana koyak-koyak misalnya gitu ya, rambutnya gimbal, enggak pernah dicuci setahun misalnya gitu ya. Dia lewat pun kita mabuk ya. Nah, seperti itu. Jangan punya perilaku yang seperti itu gitu loh. Bajunya, kancing baju di atasnya 3 itu dibuka, nampak tulang belulangnya ya. Mendingan nampak ototnya, ini tulang belulang yang nampak. Jadi janganlah seperti itu ya. Oke. Saudara sekalian, lanjut Pak Iman. Jadi ini adalah perbedaan antara orang yang mendapatkan 2 juta dengan 2 miliar. Mungkin ada perbedaan lain, silakan saja bisa ditambah ya. Tidak harus seperti itu. Tidak hanya seperti itu ya. Oke, knowledge, kemudian experience, kreativitas, kemudian ada attitude, behavior, ya, nah, seperti itu dia kira-kira. Nah, ini yang sering dikatakan kalau kalian tidak mau melakukan sesuatu, banyak alasannya, tidak bisa. Yang herannya lagi, orang lain bisa kok, kenapa saudara tidak bisa? Ya, kita punya waktu yang sama, sel dalam tubuh kita sama, setiap sel dalam tubuh kita sama, setiap sel dalam otak kita sama, tapi kita tidak bisa, dia bisa, aneh nggak kira-kira? Ya, nah kemudian yang kedua adalah tidak sempat. Heran saya tidak sempat. Ya, orang sibuk gimana pun sempat dia dengan keluarga, sempat dia dengan sahabat, sempat dia ngerjakan hobi, sempat dia belajar. Kita tidak sempat apa sih yang disibukkan? Kita punya 24 jam sehari sama-sama kok. Taruhlah tidur yang normal 7 jam satu hari. Ya, untuk ibadah, untuk makan, untuk kebersihan diri 3 jam, 10 jam. Masih ada 14 jam. Untuk apa 14 jam itu? Ya, oke. Kemudian tidak mungkin. Jangan bilang tidak mungkin. Kenapa? Ada CEO ketiga, pimpinan tertinggi nomor 3 yang generasi ketiga dari Microsoft itu Pichai. Pichai itu seorang Amerika keturunan dari India, ya. Setelah Bill Gates, Steve Ballmer, terus Pichai, kalau tidak salah saya namanya Pichai. Dalam pidato pertamanya mengatakan begini, jangan percaya dengan hal yang mustahil karena semua itu mungkin. Ya, bayangkan kira-kira apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak usah lama-lama lah. 10 tahun yang lalu tuh rasanya tidak mungkin, atau 20 tahun yang lalu tuh rasanya tidak mungkin. Ya, kita bisa bicara
langsung melihat wajah, gratis, hanya cukup dengan kuota, ya. Begitu jelas kita bisa belajar dari jarak jauh, mencari segala macam kebutuhan, tinggal telepon, kemudian barang itu datang, ya. Luar biasa sekali zaman sekarang ini, ya. Oke. Jadi jangan percaya dengan hal yang mustahil karena semua itu mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya. Kenapa kamu begitu? Biasanya begitu. Ingat ya, sesuatu yang biasanya itu belum tentu benar, belum tentu baik. Kenapa kamu bangun siang? Biasanya saya bangun siang. Itu jelas salah itu, ya. Nah, kemudian nanti saja. Ini hobinya orang yang suka menunda-nunda, ya. Padahal dia tuh lebih mendahulukan keinginannya daripada keperluannya, ya. Nah, inginnya santai, main HP, bersihkan layar terus gitu kan, layar HP, browsing, ngegame, ya. Nanti saja itu didahulukan. Tugas kuliah nanti. Jangankan nanti, panggilan Allah untuk sholat saja nanti. Ya. Nah, padahal Allah tidak pernah menunda rezeki untuk kita kan? Nah, itu. Tidak pernah menunda karunia-Nya untuk kita, kasih sayangnya untuk kita. Sedangkan kita mau sholat aja ditunda-tunda gitu, ya. Bukan main kita nih, ya. Siapa kita nih, ya? Oke. Kemudian waktunya mepet. Nah, kalau sudah nunda-nunda itu waktunya pasti mepet. Pasti mepet. Nggak mungkin nggak mepet. Ya, itu dia. Jadi hati-hati dengan sikap suka menunda. Nanti ngomong, Pak, waktunya mepet. Gimana bisa mepet? Kamu yang nggak bisa mengatur waktu gitu loh. Nah, nanti kita akan ada materi namanya manajemen waktu, ya. Oke. Lanjut Pak Iman. Nah, oke. Saudara sekarang kita uji konsistensi. Sekarang hidupkan semuanya ininya. Speakernya hidupkan semuanya. Speakernya hidupkan. Ya. Tia, speakernya hidupkan Tia. Iya, Pak. Ya. Nah, oke. Saya tanya sekarang semuanya tolong jawab. Apakah olahraga itu penting? Penting. Penting, Pak. Penting. Penting, Ya. Pak. Nah, apakah membaca itu penting? Penting. Penting. Apakah kuliah itu penting? Penting, Pak. Penting. Ya. Apakah materi ini penting? Penting. Oke, nanti kita akan lihat satu-satu, ya. Apakah olahraga itu penting? Semua sepakat penting. Sekarang siapa yang rajin rutin olahraga tiap hari? Nah, senyum. Nah, penting, tapi enggak. Ya, itu omong kosong, ya. Nah, ya. Itu berarti kalian tidak konsisten, ya. Apakah membaca itu penting? Penting. Apa yang kamu baca? Buku, koran, atau apa? Anu Pak, WA Pak, Instagram, WA, Facebook Pak. Ya sudahlah, ya. Nah, itu penting. Ternyata itu lebih penting daripada buku, lebih penting daripada koran, ya. Nah, coba kalian di HP itu download lah CNN, Republika, Detik, Tempo ID. Coba kalian download itu, ya. Nampak berita-berita sehari-hari, pengetahuan hari-hari nampak di situ nanti gitu loh. Apakah kuliah itu penting? Penting. Nah, kalau sudah semester 7, siapa yang suka terlambat kuliah? Ya. Dengan berbagai alasan. Siapa yang terlambat ya, siapa yang kuliah sambil main HP? Sekarang aja ada enggak kuliah main HP? Sibuk. Ya? Berarti tidak penting kuliah kita nih gitu loh. Sekarang mata kuliah penguatan diri itu penting enggak? Penting. Nanti kita lihat ya. Penting enggak? Kita lihat bagaimana tugas-tugas kalian nanti, bagaimana cara kalian kuliah nanti. Oke. Lanjut Pak Iman. Oke, sekarang semuanya di mute, di mute. Ini ribut nih. Oke, saudara sekalian, entah apapun pendapat orang, entah mengkritik atau memuji, lakukan hal-hal yang Anda yakini benar, ya. Nah, kadang-kadang keanehannya begini. Contoh yang ekstrim misalnya begini. Azan, zuhur, kemudian ada kawan mahasiswa itu jalan ke masjid. Bisa diledekin sama kawannya tuh. Sholat nih ya katanya. Yang enggak sholat bisa ngolok yang sholat. Gitu loh. Ya. Aneh kan gitu loh. Nah, seperti itu lagi. Kalau kalian belajar, diledekin juga, ngapain lah belajar, orang pintar lah banyak katanya kan, presiden sudah ada, orang-orang pintar sudah ada, nggak usah belajar katanya.
dia tuh ingin kita sama dia. Itu namanya godaan setan yang terkutuk namanya, ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Iman. Oke. When good is not good enough. Ketika kamu kuliah di SMA mungkin kamu good, tapi kuliah kenapa tidak good? Ya, nah, mungkin kamu tidak mampu menyesuaikan diri. Ketika kuliah kamu good, tapi nanti setelah lulus di universitas kehidupan, kamu mungkin tidak good. Kenapa? Kamu tidak siap, gitu loh. Nah, maka itulah perlu kuliah pengembangan diri, ya, untuk kita insya Allah tetap good, anytime, anywhere, anyhow, ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, insya Allah kita bisa tetap good, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Ya. Oke, silakan lanjut Pak Iman. Oke, saudara sekalian, nah ini ada penjara mental, ya, penjara mental. Tadi sudah saya katakan, saudara ini bebas secara fisik, ya, tapi mungkin kalian secara mental terpenjara. Tidak seperti Bung Karno. Bung Karno itu yang ditakuti oleh Belanda, penjajah Belanda itu fisiknya atau pikirannya kira-kira? Ya, pasti pikirannya, sampai karena beliau diasingkan sampai jauh di Bovendigul sana, ya, di Bovendigul sana. Nah, sekarang kalian bebas. Sekarang bagaimana supaya kalian kenapa penjara? Terpenjara dengan apa tadi? Kata-kata tidak bisa, tidak mungkin, tidak tahu, tidak sempat, tidak mau, tidak suka. Ya mau gimana? Ya kalian mendahulukan yang kalian inginkan, bukan yang kalian perlukan. Nah, ini kalian harus bisa mengatur pikiran dan perasaan seperti itu, ya. Udah saya Pak Iman? Slide-nya? Waktunya juga udah nggak banyak lagi, Pak. Oke, Pak. Nah, ya, makasih. Masih 9 menit, saya akan lanjutkan. Saudara sekalian, tadi ada saya share materi kuliah, ya, materi kuliah. Nah, Wahyu Fajar, kamu ada lihat nggak? Pelajarin nggak tadi videonya? Ada, Pak. Ada, ya. Nah, materi pertama apa tuh, Wahyu? Materi pertama apa, Wahyu? Yang bagian profilnya, Pak. Nah, itu bagian profil, itu profil. Yang kedua apa? Yang kedua? Yang kedua tentang karakter pembelajaran sejati. Nah, yang ketiga? Karakter pembelajaran sejati bagian 2, Pak. Yang keempat? Memilih jenis sukses. Nah, sukses pertama apa tuh, Wahyu? Sukses yang pertama Kamu nonton nggak tadi? nonton, Pak. Ya, oke. Sukses pertama ada sukses materi, ya. Iya. Kemudian lanjut dengan ada pendidikan, ada pangkat, jabatan, karir, yang terakhir adalah spiritual, ya. Nah, terus kamu sukses yang mana kira-kira? Oka pengen sukses yang mana? Kamu udah lihat videonya enggak? Mau jenis sukses, Oka? Belum Pak, tadi lambat masuk. Kenapa enggak kamu lihat? Saya udah bagi pagi-pagi tadi. Kamu punya waktu 1 jam loh. Kamu ngapain aja tadi, Oka? Itu kan masuk jam kuliah tadi, jam 8. Saya ikut itu Pak, Ya, PAK Maba. Kenapa? PAK Maba saya ditunjuk jadi itu. Ini Pak Dian, ada berapa mahasiswa yang ikut untuk penerimaan mahasiswa baru itu, Pak? Jadi mungkin mereka ada yang izin di grup juga tadi, Pak. Nah, iyalah, ya. Oke lah, seperti itu, ya. Nah, yang baik adalah semuanya, ya. Spiritual baik, oke, sukses, materi sukses, pendidikan sukses, semuanya sukses, ya. Itu yang kita inginkan. Nah,
Kartu pembelajaran ya, tolong dilihat ya. Saya agak kecewa, ada beberapa di antara kalian ini tidak melihat materi saya. Saya ingatkan nanti ya, kalau bagi yang saya tanya tidak tahu, yang tidak bisa menjawab materi apa yang saya bagi, nanti saya akan minta kalian membuat resume dari materi saya. Khusus yang tidak mempelajari materi saya. Ya. Saya akan minta bikin resumenya, ya. Nah, saya ingatkan ya. Berarti saya tidak usah bahas yang kartu belajar. Saya tidak yakin karena baca videonya. Saya ingatkan, saya jam 8 udah jam 7 sudah share ya. Sudah share. Kemudian jam 8 masuk kuliahnya, jam 9 baru kita bisa kuliah. Kalian punya waktu dari kuliah jam 8 sampai jam 9 untuk mempelajarinya. 1 jam itu cukup. Karena itu totalnya paling-paling hanya 10 sampai 11 menit saja semuanya. Ya. Nah, itu apalagi untuk nyatat itu kamu bisa ngulang 3 kali pun bisa, ya. Jadi tolong jangan dianggap enteng materi-materi ini, makanya itu. Kuliah ini penting. Nah, ini buktinya. Ya, mata kuliah ini penting. Nah, ini buktinya, ya. Oke, dan saya minta saudara untuk mengomentari setiap 4 video yang hari ini saya bagi. Setiap video tolong dikomentari. Tadi saya bilang ya, 15 kata. Tidak ada yang komentar. Ya, tidak ada yang komentar. Ya, 15 kata. Setelah kalian pelajari, kalian komentari itu semuanya. Setiap video kalian komentar, sebutkan nama lengkap dengan NIM-nya di situ. Ya, sama kelasnya. Ya. Nah, kalau kalian ini kelas 04 semester 7, kasih kode 704 semester 7 kelas 04 704. Jadi nama misalnya Via Oktaviani, NIM, kemudian 704, kelas 704. Nah, baru kalian komentar 15 kata kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu dulu, nanti kita tidak akan ada ujian tertulis seperti itu, tapi akan kita ganti beberapa tugas untuk pengembangan diri ya. Bisa saya minta sudah menuliskan materi, membuat materi-materinya dan hal-hal lain yang mungkin berhubungan dengan pengembangan diri. Dan nanti atau memang di kita Pak Iman sudah merencanakan satu yang asik di akhir pengembangan diri nanti ya. Ini biar Pak Iman yang cerita nanti gimana ya, apa yang asik di akhir mata kuliah pengembangan diri nanti ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Ingat, tolong komentari di setiap materi videonya ya. Nah, minimal 15 kata ya. Nah, beri komentar yang santun, yang baik ya, supaya kita yang menyemangati, yang menunjukkan kalian insan-insan yang dewasa, yang terus ingin belajar untuk menjadi lebih baik, dan insya Allah terus untuk menjadi lebih baik ya. Saya ingatkan, pelajari semuanya ya. Mulai minggu depan kalau saya tanya tidak tahu, akan saya langsung kasih tugas di situ, bikin resume dari video yang tidak kalian lihat ya, dikirim hari itu juga. Baik, saya kembalikan kepada Pak Iman. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian teman-teman rekan mahasiswa semuanya untuk kuliah kita pada hari ini, pengembangan diri kuliah pertama. Yang pasti memang kuliah pengembangan diri ini berbeda dengan kuliah seperti mata kuliah biasa, karena ini lebih meningkatkan soft skill dari teman-teman semuanya. Baik, yang disampaikan Pak Dian nanti juga akan kita sampaikan beberapa hal terkait ujian, UAS, UTS, maupun nanti pertemuan terakhirnya. Rekan-rekan, bagi yang belum absen, silakan absen di classroom. Bagi yang belum bergabung di classroom, silakan langsung bergabung di classroom-nya. Demikian teman-teman semuanya, kita jumpa lagi nanti insya Allah minggu depan di jam yang sama. Insya Allah mungkin akan waktunya kita akan buat lebih maksimal, dan nanti kita akan sampaikan juga mulai nanti pukul berapa. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri pertemuan kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.